Umat Allah yang terkasih, Shalom. Memulai ibadah Minggu 19 April 2020, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Ada salam sejuk datang menyapa kita. Itulah salam sejahtera dari Allah Bapa kita. Ada kasih lembut datang melawat kita. Itulah kasih setia Yesus Kristus Tuhan kita. Ada kuasa teguh memimpin hidup kita. Itulah kuasa Roh Kudus memimpin abad dan penopang kita. Amin. Umat kami undang untuk berdiri. Marilah kita memujikan nama Tuhan dari KJ 194, bait 2 dan 3, Dikau yang bangkit maha mulia. Jemaat Tuhan terkasih, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang hidup, kuasa kebangkitannya tetap untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya, dan kiranya kita merasakan damai sejahtera itu terus-menerus dalam segala hal. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Kita memujikan dari PKJ 267, Damai di Dunia.
kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia, damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Saudara, ternyata damai yang kita terima belum secara nyata dan konsisten kita bawa. Maka di hadapan Kristus, Sang Anak Manusia, mari kita datang dan mengaku. KJ 29 bait pertama, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku berdosa-dosaku. Di muka Tuhan Yesus. Marilah kita mengucapkan doa pengakuan dosa secara bersama-sama. Allah yang Maha Kasih dan penuh kuasa, kami mengakui dosa dan kesengajaan kami. Seperti domba sesat, kami mencari jalan sendiri-sendiri. Kami lebih mengikuti hawa nafsu dan mengabaikan panggilan-Mu. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan. Kami melalaikannya dan membuang waktu kami dengan percuma. Malahan kehendak kami sudah seringkali bertentangan dengan hikmat-Mu, dan perbuatan kami mencerminkan banyak pelanggaran. Kami mengakui keberadaan diri kami dan tetap memandang akan pengorbanan-Mu, ya domba Allah. Ampunilah kami dalam kasih yang sejati, kasih perjanjian-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Mampukan kami menjadi manusia damai sejahtera dalam anugerah kebangkitan-Mu. Amin. KJ 29 baitnya yang keempat, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Berita anugerah. Sebab Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Maka marilah kita sambut berita anugerah dengan berdiri, sebab Tuhan mengasihi dan mengampuni saudara dan saya. Kolose 3 ayat 14 sampai dengan 15, firman-Nya berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian kita anugerah dari Tuhan.
saudara di dalam kelembutan kasih-Nya, kasih yang besar dan ajaib itu, marilah kita menundukkan hati, dan di minggu Paskah ini kita terus boleh merenungkan firman Tuhan, supaya kasih-Nya dan kuasa kebangkitan-Nya semakin nyata di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah sang sumber kehidupan, Engkau yang telah bangkit mengalahkan maut, dan Engkau memberi pengharapan bagi kami. Kembali di hari ini kami datang, kami mau Tuhan membuka hati kami, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah juga kebenaran dan kasih Tuhan mengisi ruang hati kami, juga setiap rumah dan tempat kami tinggal, juga dalam kehidupan kami, keluarga kami, dan bahkan setiap keluarga kami, dan bahkan setiap hal yang boleh kami jalani di dalam kehidupan ini. Kasih-Mu yang boleh senantiasa memenuhi hidup kami. Demi Kristus, sang kebangkitan dan hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pembacaan Alkitab pada Minggu Paskah yang kedua ini di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus kembali berada dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercantum dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu hidup oleh imanmu, memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak melihat, namun percaya dan sungguh hidup di dalam kebangkitan Sang Anak Domba. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat Paskah, saudara-saudara. Di dalam
minggu-minggu ini kita masih akan terus menghayati dan memaknai kebangkitan Sang Anak Manusia, sehingga kita boleh bertumbuh dan semakin bangkit di dalam kehidupan ini, bahkan juga masih di tengah situasi wabah yang mungkin membuat kita menjadi terbatas. Dan kebangkitan itu kiranya menyatakan iman kemenangan kita dan pembaruan hidup sebagai manusia Paskah. Saudara, di minggu yang kedua ini kita akan memaknai damai sejahtera. Seperti berulang kali Yesus telah ungkapkan dan nyatakan sebagai salam kebangkitan, sebagai sebuah sapaan yang menyapa para murid di tengah ketakutan mereka. Saudaraku, damai sejahtera erat kaitannya dengan kepercayaan. Injil pada hari ini yang telah kita baca menggambarkan betapa takutnya para murid Yesus terhadap para pemuka agama Yahudi. Pintu-pintu tempat mereka berkumpul terkunci. Mereka takut diperlakukan sama seperti Yesus. Bahkan belum lagi berita tentang kubur kosong yang sungguh amat menggemparkan itu dibarengi dengan tuduhan bahwa para murid yang mencuri mayat Tuhan Yesus dan sangat mungkin disembunyikan di tempat mereka berada. Untuk itulah para murid menutup pintu tempat mereka berkumpul. Ya, ketakutan tersebut membawa suasana yang sangat mencekam, sehingga tidak ada satupun bagian dari rumah yang terbuka. Bahkan bukan hanya sampai di situ, bacaan kita hari ini juga dilengkapi bahwa ketakutan itu disertai dengan keraguan. Keraguan ini dialami secara khusus oleh Thomas. Namun sebuah kalimat yang menyapa mereka pada malam hari itu juga mau menyapa kita di minggu Paskah yang kedua ini. Damai sejahtera bagi kami. Itulah yang disampaikan Yesus untuk menyatakan kebangkitannya di tengah ketakutan dan keraguan para murid. Sebab Yesus tahu persis apa yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan shalom. Yesus datang tidak membawa serdadu malaikat atau senjata untuk membekali para murid menghadapi ancaman dan mengatasi ketakutan mereka. Yesus tidak datang dengan kekuatan yang diandalkan oleh dunia, tetapi sebagaimana Dia telah menempuh jalan salib, jalan penderitaan itu, namun menjadi sebuah jalan damai. Di sanalah Yesus yang telah bangkit tetap secara konsisten membawa damai sejahtera sebagaimana salamnya kepada para murid. Mengingatkan kita bahwa jalan salib yang adalah Via Dolorosa, jalan penderitaan, telah diubahnya kalau dalam kuasa kebangkitan menjadi jalan damai yang membawa pemulihan, membawa anugerah keselamatan, dan juga membawa keyakinan bagi para murid. Bahwa Yesus telah memulihkan kepercayaan para murid lewat kebangkitannya dan damai sejahtera yang disampaikan. Dan kembali terkhusus bagi Thomas, termasuk barangkali bagi kita sekalian di hari ini. Mungkin saat ini saudara dan saya, kita masih diliputi ketakutan, bahkan mungkin dibayang-bayangi oleh kekalutan, oleh banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita kalut dengan keuangan, kita tidak tahu bagaimana memprediksi situasi dalam bulan-bulan ke depan. Masa depan yang tidak jelas, belum juga tentang kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan barangkali juga orang tua kita. Mereka yang juga tidak bersama dengan kita dan kita pun tidak dapat menjenguk dan mengunjungi mereka di tempat masing-masing. Mungkin kita mengalami kekalutan dan ketakutan. Atau banyak hal lainnya yang membuat hidup kita seakan terkunci. Seperti halnya para murid. Kita seakan terkunci dalam ruang hampa dan mulai ragu serta hilang kepercayaan. Kita mungkin berdoa, kita memohon penyertaan Tuhan, kita berdoa agar masa-masa sulit dan wabah ini akan segera berlalu. Kita juga berdoa dan berharap akan berkat Tuhan, kesembuhan, juga kekuatan menghadapi itu semua. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, barangkali di dalam doa itu kita mengalami kekosongan, kita mengalami keraguan dan juga ketakutan. Maka minggu ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan dan secara
secara khusus saya mau mengajak kita merenungkan bacaan firman Tuhan tentang ketakutan para murid dan keraguan Thomas yang mungkin juga mewakili perasaan kita, saudara dan saya di hari ini lewat sebuah puisi. Hari Paskah sudah lewat, namun mereka mengurung diri dalam gelap. Semua terdiam, penuh harap. Mungkin kita pun ragu dan tak punya jawab. Thomas tidak percaya sebelum melihat tanda. Bagaimana dengan kita? Percayakah kita akan kebangkitannya? Ataukah semua sebatas hari raya yang tahun ini kita lakukan secara berbeda sehingga kita mulai ragu dan hilang asa? Damai sejahtera bagi kami, sebuah sapaan yang kembali menyegarkan jiwa, sebuah sapaan yang kembali membawa sukacita, memanggil kita untuk bangkit dan percaya. Sebab percaya mendatangkan sukacita, percaya menyalakan kembali putus asa, percaya meyakinkan kita bahwa ada damai sejahtera yang justru harus kita bawa dan wartakan pada dunia. Damai sejahtera bukan hanya di bibir belaka. Damai sejahtera terwujud dalam perbuatan nyata. Damai sejahtera terjadi karena berjumpa dengan Tuhan dan juga sesama. Perjumpaan yang membawa perubahan yang membawa banyak pembaruan, bahwa Kristus yang bangkit adalah pengharapan bagi dunia. Maka sudahkah kita menjadi saksi? Saudaraku, di dalam segala keberadaan diri kita hari ini, Allah mengerti apa yang sekarang saudara dan saya butuhkan. Kita membutuhkan damai sejahtera, itu cukup. Ketenangan dan kedamaian hati, kepercayaan yang pulih dan memandang Tuhan Sang Kebangkitan menjadi sebuah dasar dan fondasi dalam kehidupan kita. Maka mungkin harus kita rekonstruksi di saat-saat ini. Di tengah wabah dan situasi yang mungkin menambah beban hidup menjadi serba susah, damai sejahtera itu mengajak kita kembali untuk semakin merendah dan memurnikan kepercayaan kita akan kuasa kebangkitan dan kasih. Sebab kita adalah manusia Paskah, dan Tuhan yang bangkit adalah menjadi dasar iman percaya kita. Maka marilah di hari ini Bapak Ibu dan Saudara, mintalah hati yang peka, supaya damai sejahtera Tuhan memampukan kita untuk mendengar suara-Nya, memampukan kita untuk berjumpa bahkan di dalam kenyataan yang berat di tengah hidup ini, supaya di dalam kekalutan yang bagaimanapun kita tetap menjadi tenang dan melihat bahwa Yesus sungguh telah bangkit, sehingga ungkapan Tuhan yang dinyatakan kepada Thomas, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Ya, Dia bukanlah Tuhan yang mati, Dia telah mengalahkan maut. Maka Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan mengutus kita menjadi saksi-saksi dan pewarta damai sejahtera itu bagi dunia yang sedang ragu dan goyah. Marilah kita membangun kepercayaan itu, menghadirkan damai di dalam setiap wajah kehidupan kita. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka di minggu ini dan menatap hari-hari ke depan, kalau kemarin kita berkata sebab Dia hidup ada hari esok, maka hari esok yang mau kita hidupi, mari sungguh membawa kebangkitan Tuhan, pengharapan dan damai sejahtera yang sudah Ia nyatakan kepada para murid. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan tetap bersyukurlah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran, memelihara kita semua di dalam Kristus Yesus.
Tuhan memberkati kita dan kasih-Nya, damai sejahtera akan senantiasa mengisi kehidupan kita. Amin. Saudara, marilah kita menundukkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kembali menaikkan doa syafaat. Kita boleh menaikkan doa syafaat bagi pergumulan kita secara pribadi. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan biarlah Tuhan menghadirkan senantiasa kedamaian dalam hati kita. Kita juga tentu tetap berdoa untuk dunia ini, untuk bangsa kita, untuk sekeliling kita di tengah wabah COVID-19. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali di hari ini kami datang menghadap hadirat. Kami bersyukur untuk kebangkitan Tuhan. Kami percaya akan damai sejahtera yang Engkau bawa dan Engkau nyatakan. Akan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang menjadi dasar iman kami, menjadi anugerah yang membawa keselamatan bagi kehidupan kami. Namun kami juga menyadari bahwa keraguan, kecemasan, ketakutan, dan bahkan kelemahan yang dialami oleh para murid juga sangat mungkin sedang kami alami. Tuhan, dengarlah setiap doa kami. Kau yang mengerti akan pergumulan kami hari demi hari. Karena Engkau Allah yang hidup dan kami senantiasa mau bergumul bersama dengan Tuhan. Namun biarlah pergumulan kami bukan hanya sekedar pergumulan atas kehendak kami pribadi, namun sebagaimana Engkau ya Bapa, yang sudah menyatakan jalan damai itu, kami mau juga untuk menghayati dan memaknai kehidupan kami dan merasakan damai sejahtera Tuhan. Berkati dan sertailah kehidupan jemaat-Mu ya Bapa, di dalam hari-hari yang dijalani, di tengah situasi pekerjaan, di tengah setiap hari dan pergumulan tantangan yang diperjuangkan. Engkau hadir di situ ya Bapa. Terkhusus kami juga berdoa, mungkin ada di antara saudara kami, mereka yang juga mengalami beban dan pergumulan yang berat oleh karena tantangan di tengah wabah dan situasi yang membuat kami menjadi lemah. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap mengandalkan kekuatan dan kami boleh percaya bahwa segala tantangan ini boleh kami lalui bersama dengan Allah yang hidup, dan ada damai sejahtera yang memimpin kehidupan kami. Kami juga terus berdoa bagi mereka yang sakit dalam pergumulan, mereka yang lemah, bagi mereka yang juga lanjut usia di tengah situasi yang mungkin rentan bagi kehidupan kami. Tuhan tetap menjagai kami, dan kami juga tetap boleh menjaga diri kami. Nah, di sana ya Bapak, damai sejahtera-Mu akan tetap melingkupi dan menguasai kehidupan kami. Tetap senantiasa Tuhan kami berdoa bagi dunia ini, biarlah kami juga boleh bersatu, kami tetap juga boleh menjadi manusia yang saling memahami, dan juga boleh saling mengerti dan menguatkan, sehingga wabah dan tantangan ini boleh dapat berlalu dan kami hadapi dengan sebaik-baiknya. Kami juga percaya bahwa dunia ini sedang Tuhan pulihkan, maka biarlah kami ikut ambil bagian di sana, mendatangkan damai dan sejahtera di dalam dan melalui kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa bagi bangsa negara kami, kiranya Tuhan juga memimpin dan menyertai mereka yang juga bertugas dalam setiap peran tanggung jawab masing-masing. Damai sejahtera dan kekuatan Tuhan juga telah menyertai dan memimpin setiap anak-anak. Setiap doa kami ya Bapak, kembali segala yang terbatas ini mau kami nyatakan dan kami satukan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA GKI Jember atau melalui kantor gereja, dapat juga mengumpulkan persembahan dalam amplop dan disimpan secara pribadi di rumah sampai waktu dapat mempersembahkan di gereja. Yang menjadi dasar dari persembahan kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air. Marilah kita menyatakan syukur melalui persembahan hari ini di tengah situasi wabah pandemik ini. Kiranya kita boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, memiliki pengharapan bersama dengan Dia. Kita memujikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Jemaat Tuhan dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Segala hormat, puji, dan syukur hanya kepadamu Bapa. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima senantiasa hingga hari ini. Kasih terbesar di dalam Kristus yang membawa damai sejahtera bagi dunia. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur, tekad iman kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudaraku, jemaat Tuhan, pergilah di dalam kasih Allah yang membangkitkan dan memberikan damai sejahteranya bagi kehidupan kita.
sejahtera Kristus kiranya memerintah dalam hati kita. Karena untuk itulah kita telah dipanggil menjadi satu tubuh dan hiduplah dalam ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, di dalam cinta Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut dan kematian, akan senantiasa memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kekuatan dan pendampingan Roh Kudus memimpin kehidupan kita di tengah segala tantangan dan kehidupan ini untuk terus mengalami damai sejahtera dan menjadi saksi-saksi kasih-Nya dari hari ini, esok, dan sampai selamanya. Amin.